Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, warga Gilang terutama yang saya hormati, alhamdulillah, walaupun pada saat ini di dunia telah tertimpa wabah COVID-19 yang tak terkecuali juga di negeri kita, lebih khusus di Kampung Gilang ini juga merasakan dampak dari COVID-19 itu. Namun demikian, kita jangan sampai patah semangat untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini, terutama menjaga ibadah-ibadah yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita laksanakan di dalam bulan Ramadan ini. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini akan saya sampaikan barangkali salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat pendek dan barangkali bisa kita jadikan sebagai alat untuk memotivasi diri kita menjalankan ibadah bulan puasa ini. Hadis tersebut disampaikan atau diriwayatkan oleh salah satu penriwayat hadis, yaitu Imam Tirmidzi, yang mana hadis ini adalah ittaqil maharima takun a'badan nas, yang artinya jagalah dirimu dari hal-hal yang haram, maka kamu akan menjadi orang yang ahli ibadah terhebat. Hadis ini memerintahkan kepada kita semua untuk menjalankan ibadah ini atau menjadi orang yang ahli ibadah yang terbaik. Barangkali kita bertanya-tanya, kenapa sih kita harus menjadi ahli ibadah yang terbaik? Ada beberapa alasan yang barangkali sudah sering kita dengar lewat para ustadz atau para ulama yang memberikan alasan kenapa kita harus menjalankan ibadah ini dengan baik, atau kita menjauhi hal-hal yang haram, kemudian kita menjadi orang yang ahli ibadah yang terbaik. Ada 5 alasan yang barangkali dapat saya sampaikan pada kesempatan di bulan Ramadan ini untuk menyemangati kita bersama di dalam menjalankan ibadah puasa. Alasan yang pertama, kenapa kita harus menjadi orang yang ahli ibadah yang terbaik. Yang pertama adalah kita tadi di dalam hadis, yaitu diperintahkan untuk menjauhi hal-hal yang haram. Ya, alasan yang pertama, 1, kita menjauhkan diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hal ini adalah salah satu ibadah terbaik. Jadi menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan ibadah yang terbaik. Kalau kita bisa merealisasikan ini, kalau kita bisa menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah, menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti kita termasuk orang yang ahli ibadah, yang memiliki ahli ibadah yang terbaik. Itu karena ibadah yang paling baik adalah menjauhkan diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang alasan yang kedua, kenapa kita harus menjauhkan dari hal-hal yang haram, atau kita mencegah dari hal-hal yang haram. Yang kedua adalah target, ya, karena ini merupakan target dari setiap ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Allah memerintahkan suatu ibadah, tentunya di situ ada target. Kalau kita contohkan di dalam perintah Allah di dalam Al-Quran, misalkan perintah sholat. Wa aqimis sholat inna sholata tanha anil faksha'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu dapat mencegah dirimu dari perbuatan keji dan munkar. Target perintah dari sholat itu adalah mencegah diri kita supaya tidak terjerumus dalam hal-hal yang munkar, hal-hal yang keji. Itu adalah target. Kemudian di dalam puasa, Allah memerintahkan puasa. Target dari puasa itu apa? Target dari puasa itu adalah supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Kemudian lagi contoh ibadah lain yang ada targetnya. Misalkan kita diperintahkan oleh Allah untuk mengeluarkan zakat. Target dari mengeluarkan zakat itu adalah membersihkan diri kita dan juga membersihkan harta benda yang kita miliki. Jadi kita mencegah perbuatan hal-hal yang diharamkan. Di situ adalah ada target dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan ibadah itu. Jadi kalau kita bisa merealisasikannya, maka kita termasuk orang yang ahli ibadah, orang yang bisa menjadi ahli ibadah yang terhebat. Kemudian alasan yang ketiga. Alasan yang ketiga adalah supaya apa? Supaya kita bisa menjaga keutuhan pahala dari berbagai ibadah yang kita lakukan. Banyak ibadah yang sudah kita lakukan barangkali, dan juga banyak pahala yang barangkali juga sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Tetapi kalau kita tidak bisa menjaga diri kita, menjauhkan diri kita dari hal-hal yang diharamkan, atau bahkan mencegah hal-hal yang haram untuk masuk pada diri kita, maka pahala ibadah yang sudah kita lakukan itu akan hilang, akan bahkan berkurang, dan bahkan kita terjerumus kepada hal-hal yang tidak baik, dan nantinya kita akan masuk di dalam neraka. Kita sudah berpuasa mulai dari pagi sampai sore, kemudian di malam hari, kemudian kita melakukan bergerombol-gerombol, kemudian kan melakukan hal-hal yang barangkali itu ada perbuatan yang dilarang. Misalkan kita menghibah orang lain, maka pahala puasa kita akan hilang. Itu. Jadi fungsi jangan sampai kita melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan kita bisa menjaga ini, pahala ibadah yang sudah kita lakukan maka akan tetap menjadi milik kita, akan tetap menjadi semangat kita untuk menjalankan ibadah itu. Kemudian alasan yang keempat. Alasan yang keempat adalah memiliki fungsi, yaitu penghapusan dosa-dosa. Jadi segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya adalah yang terbaik buat diri kita, yang terbaik buat hambanya yang diperintahkan untuk menjalankan ibadah itu, menjalankan amal ibadah apapun. Jadi fungsinya adalah penghapusan dosa-dosa. Orang yang melakukan dosa besar, kalau dia mau bertobat, memperbanyak membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sungguh-sungguh, dan dia niat tidak ingin mengembalikan perbuatan itu atau tidak melakukan perbuatan itu kembali, maka dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menjaga ibadahnya dengan baik, yaitu menjaga diri-diri kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu alasan yang keempat. Kemudian alasan yang kelima yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini adalah kita akan memiliki semangat yang berlipat ganda dalam melakukan berbagai amal ibadah. Ya. Karena apa? Ketika kita bisa mencegah perbuatan yang mana itu adalah bisa menjerumuskan kita kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memberikan semangat kepada kita untuk melakukan ibadah itu lebih baik lagi. Misalkan kalau kita pada saat ini
bersedekah kepada siapa saja yang membutuhkan. Dengan sedekah itu kemudian Allah memberikan pahala, yang barangkali pahala itu akan diberikan di akhirat, tetapi di dunia juga diberikan. Barangkali ketika kita memberikan sedekah, setelah kita memberikan sedekah kepada orang lain, ternyata Allah melipat gandakan sedekah itu dengan datangnya rezeki kita yang melipat ganda. Nah, dengan lipat ganda rezeki yang diberikan kepada kita, kemudian kita punya semangat untuk melakukan sedekah itu lebih baik lagi, lebih banyak lagi. Itu contoh kecil. Kemudian contoh lain barangkali, kita di dalam menjalankan ibadah puasa ini, di dalam hari yang pertama, kedua kita jalankan dengan ringan karena kita niatkan dengan ikhlas untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan ringannya ibadah yang kita lakukan itu dan kita menjauhi dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di berikutnya kita akan meningkatkan ibadah kita dengan sebaik mungkin sehingga kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, mari kita sebagai umat Islam yang tentunya di dalam bulan Ramadan ini, jangan sampai bulan ini terlewatkan begitu saja dengan perbuatan-perbuatan yang sia-sia, yang mana itu akan merugikan diri kita sendiri. Ketika kita dalam berada di kondisi yang barangkali yaitu dengan adanya wabah corona ini, kita dianjurkan oleh pemerintah untuk selalu berada di rumah. Maka ketika di rumah, kita isi hari-hari ini dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun ibadah yang kita lakukan, Allah akan memperhatikan. Sekecil apapun ibadah yang kita lakukan, maka akan mendapatkan pahala. Pahala sekecil apapun yang kita terima, kalau kita syukuri, kemudian kita tingkatkan, insya Allah di bulan Ramadan ini pahala akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kita akan menjadi hamba Allah yang bisa beribadah yang paling terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan di dalam kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.